Oke lur, kembali lagi dengan saya Putra dari Kinato Bajo. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang seputaran berjualan tembakau, karena beberapa dulur kontak saya minta penjelasan, gimana sih bang cara jualan tembakau, cara jualnya gimana, terus ambil barang-barangnya itu dari mana, terus apakah ini ilegal atau banyak sekali pokoknya pertanyaan. Nah, dalam video ini nanti akan saya bahas dan saya jawab satu-satu. Nah, yang pertama tentang itu yang paling menonjol ya, apakah berjualan tembakau itu ilegal? Nah, itu karena banyak yang takut untuk memulai bisnis tembakau karena itu tadi, takut kalau tembakau itu ilegal. Sebenarnya kalau kita dalami, tembakau itu sebenarnya kalau setahu saya itu bukan termasuk ilegal. Yang penting tembakau tingwe ya, tembakau yang dibuat dilinting untuk dijadikan rokok, bukan tembakau yang macam-macam. Jadi khusus tembakau untuk rokok itu tidak ilegal selama tidak dikasih brand seperti ini. Nah, kalau sudah dikasih merek seperti ini itu wajib pakai cukai. Jadi kalau kita ngemasnya itu pakai plastik biasa tanpa merek, plastik polos, itu setahu saya nggak masalah, dan berat minimal di kemasan itu paling nggak, kalau nggak salah 2,5 atau 3 kilo itu aman. Dan kalau untuk kelas ecer itu sebenarnya nggak masalah, kita ambil tembakau tanpa cukai, kita masukkan ke toples, kita jual ecer ya. Kalau menurut saya itu nggak masalah, karena di sini banyak yang seperti itu. Bahkan ada yang berani pakai di toples itu dikasih brand, dikasih merek, itu nggak masalah. Belum pernah dengar penjual tembakau ecer ditangkap atau barangnya disita bea cukai, itu belum pernah. Jadi itu tadi ya lur, tembakau ini nggak ilegal karena ini tembakau aman lah, ini tembakau rokok, bukan tembakau sinte atau gorila atau macam-macam. Beda lagi kalau itu. Cuman kalau ini aman selama kita nggak kasih sebuah brand, atau kita jual tembakau dikasih nama rokok aslinya apa Surya atau Gudang Garam, itu nanti bisa kena hak paten, itu dendanya juga lumayan. Tapi nanti kalau kita jual dalam toples itu nanti dikasih tulisan yang diplesetkan lah, Surya itu Soriza atau SOR1ZA itu. Jadi jangan sampai kita menuliskan atau mencantumkan nama asli dari brand atau merek rokok tersebut. Apalagi ada yang sampai berani itu dikasih stiker label lambang dari sebuah perusahaan, itu bahaya ya lor. Nah, untuk selanjutnya masalah pengambilan barang ya. Sebenarnya untuk masalah pengambilan barang itu dari mana, sebenarnya itu hal yang sangat mudah, karena sekarang saja di medsos seperti Facebook, Instagram, TikTok itu sudah banyak yang menjual perlengkapan dan tembakau secara grosir, dan harganya pun cukup terjangkau, dan saya katakan itu sangat murah. Bahkan grosiran di daerah saya sini itu kalah sama online. Di online berani jual 11.000, di sini 12, 13, beda. Cuman kalau di online kan kita nanggung ongkir, kalau di sini kita langsung jadi tanpa ongkir. Dan untuk cara jual ya, cara jualnya itu juga sangat mudah, karena seperti di konten saya yang kemarin saya menjelaskan soal rokok, cukai naik dan segala macam. Nah, akhirnya banyak sekarang itu yang beralih ke tingwe. Ya, karena itu tadi harga rokok naik, ekonomi nggak naik-naik, ya akhirnya
terpaksa untuk kebutuhan yang lain melinting, karena kelinting ini sebenarnya sangat ngirit, karena dalam 1 ons tembakau itu kalau dilinting jadi ukuran reguler itu bisa sampai 80 batang, apalagi kalau mil itu bisa sekitaran 120 sampai 130, mana lagi pakai jadi EC. Nah dilinting jadi EC itu lebih banyak lagi, mungkin bisa sampai 150-an batang lah. Nah itu ya sebenarnya sudah banyak, apalagi kalau ada konten-konten atau orang yang mau menyuarakan soal tenggo itu mungkin lebih banyak lagi nanti, karena masih ada beberapa orang yang awam soal tembakau. Taunya orang yang belum tahu ya, setahu mereka itu tembakau ini kayak tembakau zaman dulu. Kalau tembakau zaman dulu itu kan memang adanya cuman tembakau apa, ori, tembakau ori yang hitam-hitam itu ya, terkenal rasanya keras, ampek, pahit, baunya nggak enak. Padahal sekarang ini udah berkembang. Sekarang tembakau aja ada nih kayak camplok, rasanya cappuccino, rasa kopi, bahkan ada yang rasanya whisky, apalagi cuman kayak surya atau jarum super. Wah, sudah banyak rasa-rasa tembakau kayak gitu. Jadi andai ada atau kita bisa merubah pola pikir orang-orang atau masyarakat di sekitar kita tentang tembakau itu, mungkin nanti banyak yang tertarik. Karena itu tadi, sekarang rokok harga 25-30 cuma dapat 12 sampai 20 batang, padahal kita modal 15.000 dilinting bisa jadi 80 batang sampai 120. Berarti kan dalam 1 ons tembakau itu kalau perokok yang merokok sewajarnya itu bisa jadi 1 minggu. Nah, cuma uang 15.000 ya. Cuman sayangnya orang-orang di sekitar kita, masyarakat sekitar itu masih banyak yang belum begitu paham dan belum tahu kalau tembakau sekarang itu sudah ibaratnya sudah berkembang tuh, dan masih banyak yang memiliki pemikiran kalau tembakau itu bikin batuk, bikin gini ya. Belum tahu aja kalau tembakau sekarang itu jenisnya ribuan, mungkin jutaan, dari mulai yang rasa kopi, anggur, es, banyak. Nah itu jadi kalau untuk masalah cara jual atau pemasaran itu, kalau memang untuk di sekitar umpama tetangga atau teman, nah itu kita kasih tester. Jadi tembakau kita yang paling enak kita linting, kita kasih ke mereka. Kalau untuk di luar orang yang kita kenal, kalau seperti saya pribadi itu nyerang di medsos kayak di Facebook dan TikTok. Jadi awal dulu saya jualan itu, saya belum punya pasaran, orang saya jualnya di kampung, di tengah kampung. Nah kalau saya masang spanduk segala macem, satu juga nggak awet, kedua perlu modal. Nah kan saya muter pikiran, saya temukan itu di Facebook. Jadi saya itu ikut grup di lokal sini seperti grup jual beli, grup info lokal-lokal lah. Nah itu saya ngedit foto, nah saya iklankan di situ. Nah itu ya alhamdulillah banyak yang tertarik terus minta WA saya. Nah dan juga jangan lupa di tempat kita jualan itu dipasang Google Map. Nah jadi seketika ada yang mau nyari atau mau datang ke lokasi itu gampang, nggak harus tanya-tanya, nggak harus ya, pokoknya kalau Google Map itu kan kita ketik terus kan langsung ada itu petunjuk arahnya kemana itu. Dan itu sangat berpengaruh ya Google Map itu, karena Google Map itu kita buka di Google toko tembakau terdekat itu langsung keluar. Terus umpama orang dalam perjalanan nggak tahu daerah sini, ketik itu toko tembakau terdekat langsung keluar, jadi toko tembakau daerah sini. Nah dan ya kalau pengalaman saya di daerah saya itu kalau sudah main tembakau lebih dari 5 tahun, apalagi lebih dari 10 tahun, pasti sukses. Karena apa? Dalam 1 kilo tembakau ini keuntungan kita pasti 2 kali lipat, bahkan lebih.
Jadi kayak tembakau yang kita beli per kilo dari sana 80, dijualnya pasti lebih dari 16.000, bahkan ada yang sampai 20.000 per on. Nah, dan cara jualannya pun juga simpel, tinggal kita masukkan toples, ada yang beli, tinggal kita ambil, timbang, dah dapat uang, dapat untung. Dan tembakau tidak bisa busuk atau expired itu nggak ada, cuman bisa rusak. Kalau cara penyimpanannya tidak benar itu bisa rusak, tapi kalau penyimpanan benar itu mungkin 1 tahun 2 tahun nggak ada masalah, paling cuman aromanya berkurang, cuman nggak rusak tembakau itu, yang penting nyimpannya benar. Jadi sangat simpel lah, ibaratnya nggak perlu kita punya tempat yang luas, nggak perlu kita memakai cara-cara khusus, cukup toples atau plastik, kita beli tembakau, masukkan situ, tutup, pasang spanduk depan rumah, iklankan di Facebook, Instagram, dan TikTok, pasang Google Map, udah jalan, simpel. Dan untungnya pun lumayan kan. Cuman itu tadi, jika di daerah teman-teman belum mengenal begitu dalam soal tembakau lah, kita promosi itu tadi. Jadi untuk awal kita mulai usaha itu rugi dulu nggak apa-apa, ibaratnya dalam 1 hari kita ngelinting 2 ons atau 3 ons, itu kita bagi-bagikan ke orang-orang, kita nongkrong ke angkringan atau kita pas ronda, itu bagikan dulu, jadi mereka biar tahu rasanya kayak gimana lah. Nanti selanjutnya lah mereka beli gitu. Jadi cara pemasarannya seperti itu, dan cara penjualannya jadi sangat mudah lah, apalagi untuk teman-teman yang bingung, punya modal tapi bingung mau usaha apa. Ya untuk saran saya tembakau ini tadi, karena itu tadi simple, nggak ribet, untungnya banyak, dan barangnya pun nggak mudah rusak lah, nggak kayak barang-barang lain. Dan ini nggak musiman, ibaratnya justru penjual tembakau itu semakin banyak penghasilannya di saat ada krisis. Kayak kemarin itu corona, itu banyak di sini pedagang tembakau yang tingkat rumah, beli mobil, beli motor, banyak. Yang lain bingung besok mau makan apa, penjual tembakau malah beli motor, beli mobil, tingkat rumah. Nah, tuh karena itu tadi, semakin ekonomi itu menurun, semakin banyak yang beralih ke tembakau. Nah, karena sebagai perokok berat itu untuk dikatakan berhenti, disuruh berhenti atau nggak merokok itu sangat susah. Tuh, apalagi yang sudah perokok berat 1 hari bisa 2-3 bungkus, di masa krisis mana bisa, mau makan aja susah, mau beli rokok. Nah, itu tadi. Makanya menurut saya jualan tembakau ini untuk ke depan prospeknya bagus. Ya tahu sendiri ekonomi Indonesia sekarang kayak gimana. Nah, banyak pengangguran, apalagi pengangguran rokok. Mau beli rokok-rokok bungkusan yang harganya mahal-mahal nggak bisa, jadi terpaksa mereka mau nggak mau beralih ke tengwe. Nah, dan jangan sampai teman-teman terlambat, karena di tembakau sendiri itu kayak kayak makanan. Jika sudah cocok dengan satu toko, pasti nggak mau lari ke toko yang lain, karena tembakau itu tadi seperti makanan, kalau sudah merasakan enak di sini, mau coba-coba yang lain nggak berani dan nggak mau, karena di sini aja udah enak, kenapa harus pindah-pindah. Nah, kenapa saya bilang jangan sampai terlambat, karena penjual orang yang minat untuk berkecimpung di dunia tembakau ini semakin banyak. Jadi yang ditakutkan itu teman-teman terlalu lama berpikir. Nah, ternyata tetangga atau di sekitar teman-teman sudah ada yang buka. Nah, itu jangan sampai tadi itu, karena tembakau itu nggak ada persaingan masalah harga, itu nggak ada, yang jelas rasa. Tapi walaupun rasa di toko lain biasa nggak enak,
terus sampean buka baru dengan rasa yang enak, belum tentu lari ke sampean, karena yang kurang enak itu sudah lama, jadi sudah kenal banyak pembeli dan banyak pelanggannya. Jadi untuk kemungkinan datang ke toko sampean itu sangat sedikit. Itu tadi, jangan sampai besok sampean semua baru nyesel karena kenapa kemarin nggak buka-buka, nunggu-nunggu akhirnya sudah ada yang buka. Dan ini saya dalam waktu kurang dari 6 bulan itu saya sudah membuka lebih dari 26 titik di seluruh Indonesia, dimulai dari Ngawi, Sumatera, Pulau Sumatera, Samarinda, Waringin Barat, terus Sulawesi, bahkan di NTB, NTT, bahkan sampai Papua. Sudah banyak yang minta tolong ke saya, minta paket jualan. Jadi saya juga menyediakan untuk paket jualan, dan tidak ada patokan harga, tergantung dana dari teman-teman itu berapa. Jadi kalau saya di request, Mas saya punya dana 3 juta, saya mau jualan, itu bisa. Jadi nggak ada patokan paket jualan harus sekian sekian. Kalau yang saya posting di Facebook itu hanya sebagai contoh. Jadi untuk sebenarnya untuk isi dan nominalnya itu tergantung kepada kawan-kawan, dananya berapa. Bahkan saya juga menyediakan yang 100 ribuan. Jadi dalam 100 ribu itu dapat komplit, bisa jualan juga. Tapi ya paling enggak untuk sekelas kita jualan itu ya biar agak apa ya, ibaratnya enggak dikit-dikit amat ya, 1 juta, 1 juta atau 500 ribu itu sudah bisa jualan. Jadi saya juga menyediakan itu dari mulai 100 ribu, 300, 500 sampai 20-an juta. Dan saya juga ada kesempatan untuk buka kesempatan untuk teman-teman yang mau memang atau niat dan prospeknya di daerahnya belum ada toko, bisa masuk ke cabang saya. Jadi nanti jadi cabang Kinato Bajo, nanti ada hak khususnya. Kalau jadi cabang itu nanti keuntungannya bisa retur barang. Jadi umpama dulur-dulur itu punya apa, jual ambil dari saya, terus dalam waktu sampai 6 bulan itu nggak pernah laku, itu bisa diretur, diganti dengan barang lain yang lebih laku. Itu jadi nanti barang sampai nggak terlalu lama, ibaratnya uang itu nggak berputar lah, terlalu lama di toko nggak laku-laku, akhirnya uang berhenti. Nah itu kalau ikut gabung dengan Kinato Bajo itu nanti bisa diatasi. Dan saya juga membuka untuk teman-teman yang memang niat untuk berjualan tembakau, saya siap membimbing apa yang ibaratnya keluhan atau yang belum tahu nanti bisa ditanyakan. Dan untuk yang mau telepon atau WA nanti saya kasih di deskripsi. Jadi saya itu santai lah. Kalau memang ada pertanyaan atau memang masih ragu-ragu karena apa, nanti bisa telepon saya, bisa saya kasih penjelasan lah apa yang ditanyakan. Dan saya juga di samping tembakau juga ada kopi, terus souvenir juga ada. Cuman kalau untuk ini karena channel tembakau, jadi saya khusus untuk menawarkan di bidang tembakau. Jadi saya nggak cuma jualan tembakonya aja, tapi juga ada kayak alat dinding, perlengkapan, filter, itu komplit semua. Jadi daripada kawan-kawan nanti beli tembakonya di sini, alatnya ke sana, nah itu nanti kan satu juga ongkir, kedua kan ribet, beli di sini, di sana, di beberapa titik. Nah kalau di saya semuanya tersedia. Bahkan umpama kawan-kawan itu request mau minta barang apapun, saya bisa menyediakan. Itu ya saya jamin lah kalau memang di daerah itu masih belum banyak toko, pasti jalan. Yang penting cara promosi dan cara pemasarannya itu bagus, pasti jalan dan pasti untung. Tuh.
karena di sini pun banyak penjual tembakau itu yang royal kepada pembeli. Beli tembakau cuma 1 on dikasih bonus papir, dikasih bonus lem. Ya karena apa? Kasih bonus itu keuntungannya masih nutup. Lem sekarang harga berapa? Harga 2.000. Nah, padahal keuntungannya 10.000. Cuman apa? Berkurang 2.000 masih untung 8.000. Nah, kan masih untung banyak itu. Tapi pembeli senang. Jadi pembeli itu merasa kalau yang jual ini baik gini akhirnya nggak lari. Nah, itu teknik juga. Nah, jadi itu tadi penjelasan dari saya. Jika nanti kawan-kawan merasa kurang jelas, bisa langsung menghubungi di nomor saya, nomor WhatsApp saya di deskripsi. Oke, terima kasih. Saya akhiri video kali ini. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.